Saya juga baru paham siapa Pak Fadel Muhammad ini. Jejak digital menunjukkan dengan pasti. Selain Fadel ini tersangkut kasus mega skandal BLBI, ternyata dia adalah besanya Rizik Syihab yang lagi ada di BUI. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, apa kabar kadal gurun se-Indonesia yang lagi bingung cari tempat reuni? Ya, di MPR ini memang macam-macam saja isinya. Ada pengemplang BLBI, ada penyebar hoax yang agak alergi dengan Pancasila, ada juga karyawan Gubernur DKI Jakarta. Waduh. Kalau dilihat dari kebinekaan anggota MPR itu, ya terutama pimpinannya, maka tak heran kalau mereka bekerja untuk kepentingan diri dan golongannya saja. Meskipun namanya Majelis Perwakilan Rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana yang diwakili oleh orang-orang yang gaya hedonismenya jauh lebih tinggi dibanding kerja konkret untuk bangsa? Ya, mungkin ada yang mewakili kadal gurun yang kenceng teriak khilafah dan badannya bentol-bentol nih kalau dengar kata Pancasila. Mungkin ada yang mewakili TGUPP. Karena ketimbang urus pekerjaan yang utama, ia lebih senang bela Gubernur Jakarta. Mungkin ada yang mewakili koruptor yang utangnya bejibun, ya, utang ke negara, tapi galaknya luar biasa. Halo Pak Fadel. Sebagai informasi ya, Wakil Ketua MPR RI Pak Fadel Muhammad mendesak Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan terbaik sedunia, Bu Sri Mulyani. Permintaan bodoh itu lantaran bendahara negara andalan Pak Jokowi itu memberikan anggaran kepada MPR tidak proporsional, kata mereka. Padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan. Sementara saat MPR masih 5 pimpinan belum pernah ada pemangkasan seperti ini. Ya iyalah Pak Fadel, waktu pimpinannya masih 5 kan Pak Fadel nggak ada. Ya sederhananya begini, ya. Ada karyawan, karena situasi pandemi dan beban kerja yang ringan, anggarannya dikurangi sedikit. Ya. Lalu karena pengurangan itu, ya, karyawan itu minta direktur utama untuk memecat kepala divisi keuangannya. Kan goblok. Kalau berani coba minta pecat direktur utamanya dong. Nggak berani kan? Bayangkan, saat ini karena pandemi, rakyat dengan terpaksa harus memotong anggarannya sendiri. Atau memendam keinginan mereka tanpa ngedubel sana sini. Ini rakyat kecil loh Pak. Kebutuhan utama hidup terpenuhi. Mereka nggak minta mundur menteri, apalagi itu Bu Sri Mulyani. Tetapi mereka yang digaji oleh negara malah teriak nggak karuan. Karena anggarannya dipotong sehingga berkurangnya cuan. Ini katanya wakil rakyat. Lalu kalau seluruh rakyat membela Bu Sri, rakyat mana yang Anda wakili? Ya. Rakyat dengan terpaksa memotong sendiri anggaran belanja rumah tangga tanpa usul memecat siapapun. Dan ini semua berkat kerja keras para pemimpin MPR ini. Sehingga rakyat punya contoh, karena contoh menghadapi hidup yang ideal itu sudah banyak, rakyat juga perlu contoh yang ngeselin ya. Ya, terus terang, saya sih haru melihat ada petinggi ngamuk karena anggaran lembaganya dipotong. Ini memperlihatkan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Ini membuktikan memang Pak Fadel dan Pak Bamsud begitu gigih memperjuangkan rakyat. Begitu semangat memperhatikan angka kemiskinan. Begitu semangat memperhatikan angka pengangguran. Begitu semangat memperhatikan angka transferan. Canda Pak. Ada fakta menarik. Kedua pimpinan MPR yang paling kenceng ngomong tak terima anggarannya dipotong itu
ternyata keduanya dari Partai Golkar. Kuning-kuning. Apakah ini suatu kebetulan? Kalau pakai teori politik, bahwa tidak ada dalam politik itu suatu yang kebetulan. Semua settingan. Maka rakyat pantas punya asumsi macam-macam. Apakah permintaan mundur Bu Sri Mulyani benar karena soal potongan anggaran? Apakah permintaan pecat menteri murni karena kecewa Bu Sri rapat malas-malesan? Apakah minta Jokowi tindak Bu Sri Mulyani bukan karena lapindo? Apakah pola tingkah kedua pimpinan MPR ini menganggap rakyat masih bodoh? Apakah demi kawan selamat dari kasus BLBI, Bamsud jadi nyerang menteri? Apakah karena hutang 136 miliar? Fadel ngamuk biar nggak disuruh bayar. Ada-ada aja. Begini, Sri Mulyani ini kerjanya jelas dan nyata. Hasilnya terbukti. Ekonomi Indonesia tidak terpuruk di tengah badai pandemi. Bahkan ia juga mendapat apresiasi sebagai Menteri Keuangan terbaik sedunia. Gelar tidak sembarangan loh ya. Didapat dari IMF, Ernst & Young, juga dari Forbes pun ada. Beda kelas dengan Anies ya. Mendapat gelar gubernur terbaik versi stasiun TV saja. Pak Brewok lagi kena. Permusuhan Bu Sri Mulyani dengan MPR itu bermula dari soal potong anggaran dan saling sindir. Meluas ke soal lama yaitu Bu Sri Mulyani waktu diundang rapat gak bisa hadir. Bu Sri bukan gak mau datang apalagi mangkir. Undangannya gak pas karena berbarengan dengan Pak Jokowi yang juga memanggil. Tapi Bamsud terlanjur baper parah. Belakangan wakil ketua yang namanya Fadel itu juga ikut marah. Bu Sri Mulyani santai, MPR jadi gerah. Mereka ngomel-ngomel loh, ini petinggi lembaga negara apa admin lambe turah. Saya juga baru paham siapa Pak Fadel Muhammad ini. Jejak digital menunjukkan dengan pasti. Selain Fadel ini tersangkut kasus mega skandal BLBI, ternyata dia adalah besanya Rizik Sihab yang lagi ada di BUI. Aduh, wah suatu kebetulan. Kasus BLBI yang sedang diburu oleh Jokowi melalui Menteri Keuangan yang bekerja keras bersama Pak Mahfud MD, sang Menko Polhukam, membuat anjing-anjing Orba menyalak karena merasa terganggu. Mereka marah sambil teriak, "Jangan ambil uangku." Bayangkan, ngemplang hutang BLBI bisa menjabat di MPR dengan gaji yang lumayan. Punya masalah berat dengan negara, bisa melenggang ke Senayan. Betapa baiknya rakyat Indonesia ini. Tokoh nggak ada kerjanya, kok masih dihormati. Belakangan, karena tekanan rakyat, Bamsud meralat. Apa yang diucapkan Fadel Muhammad? Tidak jadi minta Pak Jokowi marahin Bu Sri Mulyani apalagi memecat. Bamsud minta Sri Mulyani menghargai dan hormat. Karena MPR nggak kuat dengan komen netizen yang seenak jidat. Ya makanya Pak Bamsud, waduh Anda ini sudah masuk jebakan Batman Anies, masih juga masuk jebakan Batman-nya Fadel. Tapi saya salut ke Pak Bamsud, ikut rally di Meikarta, videonya viral ke sedunia. Hati-hati Pak Bamsud, saya Mas Jobray, juru bicara Oposisi 69, ya. Jilat bawahan, tekan atasan. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Waksa!